نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفاضة والاستفاضة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله ابتغاء لوجه الله بقربه وثوابه ومرضاته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات بحوامئ النفحات والعطايا والصلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الخفيات المحيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى على السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qouli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para penggemar sholat duha berjamaah, para pecinta rumah Allah, ya, hadirin para bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat, semua kebaikan yang kita peroleh di pagi hari ini, baik nikmat itu sifatnya berupa nikmat zahiriyah, nikmat yang kelihatan, maupun nikmat batiniyah, semua adalah nikmat datangnya dari Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu pasti Allah akan menambah daripada nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka adab Allah amatlah pedih. Termasuk kita hadir di tempat yang mulia ini mengadakan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan ini kita niati sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita gunakan langkah kaki kita, kita gunakan mata kita, pikiran kita datang ke rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita semata-mata mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasihi umat, Nabi yang pikirkan umat dari dunia sampai akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah membaca daripada sholawat burdah. Ini termasuk amal kita ketika kita nanti menghadap Allah, ya. Sholawat yang kita baca ini sebagai saksi
bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man addama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi, mengagungkan Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka kelak aku, kata Nabi, akan memberikan kepada dia syafaatul utmah, yaitu pertolongan ketika di hari kiamat. Mudah-mudahan selawat yang kita baca ini akan menambah pertolongan kita nanti kelak ketika menghadap Allah. Karena sholawat ini adalah amalan yang pasti diterima, ya. Kenapa amalan sholawat ini penting? Karena amalan sholawat itu amalan yang pasti diterima. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya mengatakan, amaluna baina qabulin wa raddiha. Amal selain sholawat itu antara diterima dan ditolak 50-50, 50%, 50%. Selain sholawat, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, sodakoh kita, itu belum tentu kita diterima. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholawat jaminan 100%. Tidak ada kamus sholawat itu ditolak, tidak ada. Loh, kalau orang baca sholawat riya, walaupun riya sekalipun, itulah sebabnya kenapa amalan sholawat ini amalan yang paling penting. Sebab amalan sholawat ini amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi bukan berarti kalau amalan itu pasti diterima kita terus ngamalkan sholawat dengan seenaknya, enggak. Tetap kita takdim, membaca sholawat dengan dalam keadaan wudu, ya. Syukur-syukur kita membaca sholawat menghadap kiblat, mengagungkan Allah, terus menggambarkan Rasulullah di hadapan kita. Itu bentuk bagian daripada syukur atau bentuk dalam pada akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun orang baca sholawat dengan cara yang baik, itu pahalanya akan lebih. Yang tidak boleh itu baca selawat untuk maksiat, dosanya 2 kali lipat. Saya nanti kadang-kadang ya di YouTube itu ada orang baca selawat sama minum khamr dengan perempuan-perempuan nakal di tempat-tempat, maca selawat dosanya 2 kali lipat. Hati-hati. Walaupun kita kan baca selawat, tapi kalau selawatnya digunakan untuk maksiat itu dosanya 2 kali lipat. Sama saja seperti orang kalau mau minum air. Nah, saya minum air ya. Ini saya minum bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Tapi kalau panjenengan, mohon maaf, ada orang ini khamr, minuman yang memabukkan, kemudian ngomong bismillahirrahmanirrahim. Ini khamr, dosanya 2 kali lipat. Karena menghinakan kalimat Allah untuk maksiat. Begitu juga orang kalau menggunakan kalimat-kalimat Allah zikir tapi di tempat yang salah. Naudzubillah. Jadi hati-hati. Orang umpamanya maksiat di tempat, orang yang berbuat maksiat dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah itu berbahaya. Ini banyak sering terjadi ya. Di video-video kadang-kadang viral sampai ya. Gimana Pak Ustadz, kalau orang baca sholawatan untuk maksiat, iya dosanya 2 kali lipat. Karena sholawatnya itu dilecehkan, ya, dilecehkan untuk hal-hal yang daripada membuat Allah tidak ridho. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kalimatut taqwa, at-taqwa. Kalimat takwa ini luar biasa. Bahkan sebulan yang lalu lebih kita itu berpuasa, ya kan? Sudah selesai puasa kita. Ternyata puasa itu yang dicari adalah takwa. Jadi buahnya orang puasa itu adalah takwa.
Jadi sebetulnya puasa itu hanya wasilah, bukan tujuan. Ibarat orang kalau naik kendaraan dari Banyuwangi tujuannya ke Surabaya, puasa itu mengantarkan saja sampai kepada tujuannya. Tujuannya kemana? Ke Surabaya. Maka tujuan daripada puasa itu adalah takwa. Makanya takwa itu adalah bekal yang paling berharga buat kita. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, bawalah perbekalan yang banyak. Maka perbekalan yang paling lengkap, yang paling komplit itu adalah takwa. Apa takwa itu? Takwa itu dari kata-kata ittaqa, takut kepada Allah. Kalau secara istilah menjalankan daripada semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itu namanya takwa. Atau kalimat yang bisa kita ambil juga, menundukkan segala keinginan kita di atas kemauan Allah. Kita mau, kita juga ingin, tapi Allah juga mau. Allah juga ingin, maka kemauan kita itu harus dikalahkan dengan kemauan Allah. Kalau ada orang umpamanya mau maksiat, tapi Allah tidak mau, maka kita tundukkan mau kita di atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim itu berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Dalam firman-Nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah perintahkan orang beriman itu untuk bertakwa. Kenapa? Wa ka'annahu subhanahu ta'ala qad jama'a fit taqwa jami'al khairat al-ajilah wal ajilah. Jadi takwa itu adalah kumpulan-kumpulan daripada seluruh kebaikan-kebaikan, baik kebaikan itu yang ada di dunia yang segera ini maupun nanti kelak yang ada di akhirat. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu segala kumpulan. Orang sodakoh, ya takwa, karena itu kebaikan. Ada orang tersenyum sama saudaranya, nyenangkan hati saudaranya, takwa. Ada orang sholat, takwa. Segala kebaikan-kebaikan semua itu terkumpul, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu maknanya sangat luas sekali. Jadi pokoknya ada orang berbuat baik, ya, perbuatan baik ini baik di dunia nanti atau menyelamatkan dia di akhirat, itu namanya takwa. Untuk apa Allah perintahkan itu takwa? Apa Allah butuh takwa kita? Apa kalau hambanya itu tidak taat kepada Allah, tidak berbuat baik, Allah rugi? Allah tidak rugi. Allah tetap menjadi Allah. Andai kata manusia sedunia ini, naudzubillah ya, semua tidak ada yang taat sama Allah, semua maksiat, Allah tidak rugi. Allah tetap jadi Allah. Allah tetap berkuasa. Jadi jangan menganggap Allah itu butuh ketaatan kita, enggak. Allah enggak butuh. Kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Saya melaksanakan ketaatan kepada Allah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah karena saya butuh kepada Allah. Allah enggak butuh sama saya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan hambanya tersebut liyafuzu wa yadfuru, supaya panjenengan semua ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Ya. Karena di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi itu yang diperintahkan Allah, ya, itu pasti akan memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah sayang kepada hambanya. Allah perintahkan, ayo sholat yuk, ayo sedekah, ayo berbuat baik sama tetangga,
ayo menyantuni fuqara wal masakin, ayo memperhatikan anak yatim, itu supaya kita itu bahagia. Caranya gimana supaya kita bahagia? Ngikuti perintah Allah, taat kepada Allah. Jadi supaya kita bahagia. Jadi kuncinya orang bahagia itu gimana? Yang ngikuti Allah, ngikuti perintah Allah. Kita yakin setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti akan memberikan maslahah kepada kita, pasti itu. Dan setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti akan memberikan mudarat kepada kita. Kita tidak boleh minum khamar, kita tidak boleh ngerasani orang, kita tidak boleh ini itu. Bukan Allah tidak senang sama hambanya, tidak. Allah cinta sama hambanya, Allah sayang. Supaya hambanya itu tidak mudarat, tidak membahayakan dirinya. Lihat bagaimana Allah itu sayang kepada hambanya. Ya. Sebagai bentuk rahmat, rahmatan bi ibadihil mu'minin, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada orang-orang yang beriman sangat kasih sekali, sayang. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dengan ibu-ibu biasa baca ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu umum, jadi semua makhluknya Allah, baik itu orang Islam maupun yang bukan Islam, baik orang yang taat kepada Allah maupun yang tidak taat kepada Allah, Allah kasih sayang kepada hambanya. Buktinya apa? Orang yang tidak taat sama Allah dikasih makan, ya kan? Dikasih rezeki, ya sama-sama hidup seperti kita. Itu bentuk kasih sayang secara umum. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus. Rahim itu khusus buat orang yang beriman, enggak. Hanya untuk orang yang beriman. Apa itu? Ar-Rahim itu sifat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana ketika hamba tersebut taat kepada Allah, Allah akan berikan kasih sayang. Berupa apa? Banyak sekali. Salah satunya ketenangan hati. Belum lagi nanti Ar-Rahimnya Allah itu nanti Allah akan memberikan balasan bagi orang yang taat kepada Allah berupa dimasukkan ke dalam surga. Itu hanya rahimnya Allah. Jadi sifat rahim itu lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya menggunakan wa kana bil mu'minina rahima. Salah satu sifat ar-rahim itu juga dimiliki oleh Rasulullah. Sifat Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman Rasulullah itu sifatnya ar-rahim. Ingin umatnya itu selamat. Sama Allah juga begitu. Allah lebih ingin kepada hambanya itu selamat. Caranya gimana? Allah bikin syariat. Begini aturannya, harus begini, harus begini. Makanya agama ini sebetulnya bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk kita hidup dengan hidup yang berat, beban, kok diatur-atur, kita tidak. Justru aturan-aturan Allah itu supaya kita hidupnya lebih mudah. Ya. Orang kan kalau pakai aturan itu supaya selamat. Maka aturan-aturan yang paling enak itu kalau kita ingin selamat, ikut aturannya Allah. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Alam semesta ini yang menciptakan Allah. Yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya itu Allah. Maka kita ikuti aturan Allah, enak hidup kita, selamat kita, ya, bahagia kita. Ya. Tapi kalau menyimpang daripada aturan Allah, pasti hidupnya akan tidak bahagia. Makanya Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin wa unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mana dia melakukan amal soleh itu atas dasar iman kepada Allah. Nah, ini jadi orang itu amal soleh kalau tidak didasari iman ditolak. Panjenengan beramal alhamdulillah
saya beramal soleh dasarnya iman. Lalu ini dalil kalau orang beramal soleh tapi dia bukan beriman kepada Allah, maka amalnya ditolak. Apa janji Allah? Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan nanti hamba tersebut kehidupan yang bahagia. Di dunia dia kasih sama Allah, dikasih kehidupan yang bahagia. Lebih-lebih nanti di akhirat dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara fadilah keutamaan orang-orang yang bertakwa, ini banyak sekali di Al-Quran. Tidak cukup 1 bulan, tidak cukup. Ya, kita ambil poin-poinnya saja yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya orang yang bertakwa itu salah satunya Allah berjanji kepada orang yang bertakwa bahwasanya mereka yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan ajari mereka. Namanya dikasih namanya ilmu ladunni. Jadi ilmu itu ada 2 ya Bu ya. Ada ilmu kasbi, ada ilmu ladunni. Kalau ilmu kasbi itu ilmu yang diusahakan. Orang kalau kepingin pintar ya harus belajar, ya, harus sekolah, harus belajar sama guru, itu namanya ilmu kasbi. Ada juga namanya ilmu ladunni, ilmu yang tidak pakai belajar, langsung Allah ngajari. So, gimana caranya supaya kita dapat ilmu ladunni? Caranya bertakwalah kalian kepada Allah. Ini dalilnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajari kalian. Jadi orang kalau umpamanya gambarannya seperti ini, mungkin panjenengan bukan orang alim, bukan orang pintar segala macam, tapi ketika panjenengan itu menerapkan taat kepada Allah, ketika mau berbuat maksiat sama Allah dituntun. Kayaknya hati ini ngajari jangan seperti itu. Pikirannya tuh kayaknya enggak enak. Mau melangkah ke sesuatu tempat tuh kayaknya itu Allah ngajari, jangan ke sana kamu. Jadi sama Allah dituntun. Seperti hatinya itu seperti ada lampu. Orang kalau ada lampunya, ada cahayanya, ketika mau melangkah di sana ada jurang, dia tahu, enggak enak mau terus. Dia akan pindah, jangan sampai jatuh ke jurang. Begitu orang kalau sudah takwa kepada Allah, hatinya itu seperti ada lampunya. Siapa yang ngasih lampu? Allah. Yang ngajari siapa? Allah. Itu namanya ilmu ladun. Itu banyak sekali kadang-kadang. Ada orang awam tapi karena dia itu orangnya ahli ibadah, taat kepada Allah, itu jalannya lurus. Jalannya lurus. Padahal dia bukan orang alim betul, tidak. Tapi karena dia melaksanakan ini yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan janji kepada hamba tersebut, yaitu jalan keluar, yaitu solusi dari segala macam problema kehidupan yang kita hadapi. Kalau masalah dunia kecil Bu, kalau Allah untuk menyelesaikan urusan dunia tidak ada apa-apanya sama Allah. Ini jalan keluar bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan daripada jalan keluar. Apalagi zaman sekarang orang banyak stres, banyak masalah, punya utang, niatnya kepingin selesai, akhirnya pinjam uang, sudah gitu bunganya besar, tambah masalah. Banyak tidak terjadi sekarang ya. Akhirnya bingung, tambah numpuk, pusing kepala. Maka kita paling enak kalau ingin mendapatkan solusi, ya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya takwa dulu, jangan minta jalan keluar. Sebab banyak sebagian orang minta jalan keluar dulu tapi takwanya nyusul.
Ini pernah terjadi Bu ya. Ada orang dia utangnya banyak. Utangnya banyak. Akhirnya ngadu sama ulama ini. Saya ini punya masalah banyak, punya hutang banyak. Gimana jalan keluarnya? Sedangkan saya kerja di tempat yang mana tempat itu haram. Tapi saya sudah terpaksa, tidak ada lagi tempat untuk kerja. Sebab saya mau bayar utang. Kata ulama ini, kamu keluar dari tempat kerja yang haram tadi itu, ya, itu bagian daripada takwa kepada Allah. Nanti niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Oh enggak, saya enggak mau berhenti, kata dia. Lah, kamu mau minta jalan keluar tapi kamu enggak mau takwa kepada Allah, enggak takut sama Allah. Takut dulu sama Allah baru jalan keluar. Jangan minta jalan keluar baru mau takwa. Ada orang ya, seorang pemuda di kampung mabuk. Naudzubillah. Kemudian ditegur sama tokoh, kamu enggak boleh mabuk pemuda. Iya, saya gimana? Saya stres. Saya banyak masalah, saya belum ada kerjaan, saya belum menikah. Jadi dia stres diselesaikan dengan maksiat. Kata tokoh tadi, gimana orang mau ngasih kerjaan sama kamu kalau kamu masih seperti itu? Gimana ada orang perempuan mau menikah dengan kamu kalau kamu masih mabuk? Berhenti dulu, taat dulu kepada Allah, nanti Allah kasih jalan keluar. Jadi jalan keluar itu datangnya setelah takwa, bukan minta jalan keluar baru takwa. Ada sebagian orang, mohon maaf, ada sebagian orang mengatakan, saya tidak mau sholat sampai kalau saya sudah hidupnya mapan. Ini namanya maghrur, tertipu. Kalau saya sudah punya anak, saya sudah ekonomi saya sudah enak, sudah kerjaan sudah enak, baru saya nanti mau sholat tekun. Ini hati-hati, jebakan setan itu. Jadi jalan keluar itu ada setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan janjinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rizki yang datangnya yang tidak diduga-duga. Jadi ada rizki itu yang rizki yang biasa. Kalau panjenengan cari nafkah kerja ya dapat gaji. Kalau panjenengan kerja jadi pegawai ya nunggu gajinya tiap bulan, kan gitu. Kalau ada pedagang, kalau kepingin dapat untung ya ke pasar jualan. Itu rizki yang sifatnya umum awam. Tapi ada rizki yang datangnya itu tidak umum. Rizki yang datangnya di luar kebiasaan. Jadi kita ya seperti ini, panjenengan kalau berdoa jangan membatasi rizki kita tuh seperti yang kita alami sebenarnya. Mintalah rizki kepada Allah, rizki yang datangnya di luar perhitungan kita. Makanya kalau panjenengan jangan heran, ada ulama, ada kiai, lihat-lihat kerjanya apa kiai ini ya kan gitu. Perasaan saya cuma ngajar tok di pondok. Jangan dikira kiai itu tidak kerja, dia kerja. Ulama, ustadz itu kerja, bukan ngandelno pengajian tok Pak, enggak. Dia kerja, tapi rizkinya itu dimudahkan sama Allah. Ya. Datang rizki itu macam-macam. Ada orang datangnya rizki itu, guru saya itu, almarhum Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu kalau datang ke Indonesia, terakhir itu dia bawa uang 3 miliar. Coba. Dikumpulkan santrinya mulai tahun 96 sampai 2020, 2018 kalau tidak salah. Satu orang dikasih satu orang $200. Ada yang sampai $1.000, ada yang 500, bahkan ada yang sampai $5.000. Dia tidak mau pulang kalau uangnya tidak habis. Dan itu bukan sekali dua kali, sering. Dari mana dia dapat uang? Dari mana dia dapat rezeki? Oh dia sudah sepuh, rezekinya itu datang di luar perhitungan. Tahu-tahu ada orang yang kaya raya, digerakkan hatinya untuk menyalurkan hartanya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagai macam cara. Jadi kalau kita doa jangan membatasi Allah ya. Seakan-akan rezeki saya itu ya harus dari kerjaan saya tok, jangan.
akhirnya rezeki kita sedikit. Jadi kalau kita doa sama Allah minta, ya Allah berikan saya rezeki menurut pandangan engkau, caranya engkau ya Allah. Jangan ya Allah, ya boleh, mudah-mudahan kerjaan saya lancar, dagangannya laris, ya boleh, boleh. Tapi jangan membatasi hanya itu saja. Karena Allah memberikan janji kok. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang datangnya di luar perhitungan. Berarti kan kita tidak kepikiran buat kita. Ya. Caranya gimana? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, ini kalau tadi menyangkut urusan dunia. Ada juga yang paling kita kejar itu. Hadiah dari Allah yang paling hebat dari takwa itu apa? Janji Allah akan memberikan kita surga. Al-wa'di bil jannah. Apa dalilnya? Banyak. Salah satunya tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Sesungguhnya surga itu diwariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dikatakan, ya, innal muttaqina fi jannatin wa naharin. Sesungguhnya orang bertakwa itu nanti akan ditempatkan di surga, di taman-taman yang mana di sana mengalir sungai-sungai. Ini harapan kita, karena kalau kita melihat kenikmatan dunia ini Bu ya Pak, itu kenikmatannya sedikit. Kenikmatannya sudah sedikit, cepat habis. Ya. Tapi kalau kenikmatan surga abadi. Dan tidak bisa disamakan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhir, itu jauh. Allah itu punya 100 rahmat. Itu Allah hanya turunkan di dunia ini 1 rahmat. 1 rahmat itu kenikmatan yang kita peroleh. Kalau kita ngelihat kenikmatan dunia apa yang pernah kita rasakan? Punya rumah mewah, punya makanan yang enak, yang kita anggap paling hebat nikmat, itu baru 1 rahmat dari Allah. 99 rahmat itu disimpan sama Allah nanti di akhirat. Jadi kalau saya kasih gambaran gampang, kalau panjenengan umpamanya di dunia ini ibu-ibu makan makanan yang paling enak, katakan makan tempe namanya. Tempe Banyuwangi ya, enak sudah. Kalau makan tempe di surga jangan disamakan tempe di surga sama tempe di dunia, tidak ada beda. Jadi kenikmatannya itu berlipat-lipat. Makanya orang kalau pakai akal, ya, dia tidak mau mengorbankan akhiratnya hanya mengejar dunia yang sementara. Dunia ini kan ibaratnya seperti batu, ya. Sudah gitu batunya sebentar. Panjenengan kalau dikasih batu akik, ini saya kasih batu tidak ada harganya yang murah itu. Saya kasih kamu pegang ini, tapi besok pagi kamu saya ambil. Yang satu panjenengan dikasih emas permata yang miliaran itu, panjenengan ambilin selama-lamanya. Kira-kira orang kalau pakai akal sehat pilih mana? Ya pasti pilih permata. Sudah mahal selama-lamanya. Begitu juga gambaran kita. Jadi kita ini cukup sabar aja dah di dunia. Sabar aja dah. Paling kita terakhir ya, umur umat Nabi Muhammad kan 60, 70 sudah. Buah kesabaran kita tuh kita nanti akan dapat permata yang abadi, daripada kita cuma mau milih batu dunia ini, sudah gitu sebentar. Ya. Batu yang sebentar, maka kita lebih milih tentunya permata. Jadi surga itu kenikmatan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang mana mata tidak pernah melihat keindahan. Kalau panjenengan melihat sesuatu yang indah di dunia ini, tempat yang mewah, tempat yang indah, ketahuilah kita tidak akan pernah melihat keindahan seperti keindahan surga. Wala udunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basar, pikiran tidak pernah terbayang. Kalau panjenengan sekarang bayangkan surga, oh surga itu begini, yang kita bayangkan tidak seperti yang kita bayangkan. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan ya, gambaran surga itu seperti sungai-sungai yang mengalir kan ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, itu sebetulnya Allah hanya ingin memudahkan hambanya untuk memahami, tapi hakikat yang sebenarnya yang tahu hanya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada Allah sehingga kita semangat
dengan sisa umur kita ini kita taat kepada Allah, terutama yang wajib-wajib kita laksanakan, yang sunnah kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, dengan harapan satu, kita hanya takut kepada Allah, kita mengharap daripada surganya Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaib min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.